kalah sama kakek. Apa rahasia? Dan si kakek berkata demikian. Dengerin ya. Kakek ini sudah tua. Kakek ini udah banyak lupa. Jadi kakek lupa siapa nama nenek. Itu sebabnya, supaya nenek tidak tahu kakek lupa siapa namanya, kakek ganti namanya dengan sayangku, manisku, my darling, dan sebagainya. Sebab kalau dia tahu kakek lupa, kakek bisa dimarahin katanya. Saudara, saya pikir ini sebuah kemesraan. Ternyata gejala sebuah kepikunan. Saya percaya kita tidak ingin ada hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, karena kita ingin memiliki keluarga yang kokoh, dan kita tidak akan pernah melupakan pasangan hidup kita sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita di tengah dunia yang sangat penuh dengan godaan seperti sekarang ini bisa memiliki keluarga yang kokoh? Ternyata dalam pembacaan firman hari ini saya melihat paling tidak ada 3 cara yang Tuhan tunjukkan agar kita memiliki keluarga yang kokoh. Pertama, keluarga kokoh adalah keluarga yang mempergunakan waktu dengan baik. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iblis berusaha menjatuhkan banyak keluarga-keluarga Kristen. Ini hari-hari yang jahat, tetapi Tuhan memberikan solusi. Kalau kita mempergunakan waktu yang baik, maka kita akan memiliki kehidupan pribadi, bahkan keluarga yang kokoh. Nah saudara, kita harus sadar bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Setiap orang, tua muda, kaya miskin, diberikan kesempatan yang sama, 24 jam satu hari. Masalahnya, apakah kita gunakan waktu ini dengan baik, bertanggung jawab untuk hal positif, ataukah kita mengabaikan waktu tersebut dan menggunakannya untuk perkara yang sia-sia? Kita semuanya harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Allah yang berharga. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa waktu itu singkat. Mazmur 90 berkata, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, lebih daripada itu sengsara, sakit, dan akhirnya toh harus meninggal dunia. Sehingga ayat 12 dikatakan, ajarilah kami mempergunakan atau menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, saya pernah membaca orang rata-rata hidup 70 tahun. Nah, kalau dia hidup 70 tahun, sebetulnya dia mempergunakan sepertiga dari waktu hidupnya atau 23 tahun untuk tidur. Untuk bekerja, kalau disambung-sambung 16 tahun. Untuk rekreasi atau bersantai 4,5 tahun. Untuk sakit 4 tahun. Untuk dandan 2 tahun kalau disambung-sambung. Apalagi wanita mungkin lebih lama ya. Sudah pakai merah, kuning, hijau, kemudian coklat semuanya, saudara. Nah, dan untuk hal-hal yang lain sekian tahun, sisanya itu hanya setengah tahun. Dan setengah tahun inilah yang kita gunakan untuk ibadah. Itu pun masih suka di-courting, kena diskon, saudara-saudara. Sehingga betapa kita harus menyadari sempit sekali waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang nilainya kekal. Pada orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan lebih banyak waktu hidupnya untuk hal-hal yang tetap masih ada ketika kita sudah tidak ada. Nah, jika demikian, bagaimanakah supaya kita bisa mempergunakan waktu itu dengan baik? Saya mau katakan bahwa kita harus menginvestasikan waktu kita untuk sesuatu yang sangat berharga. Karena waktu kita terbatas, maka waktu ini adalah investasi yang luar biasa. Nah, investasikan untuk sesuatu yang penting. Pertanyaannya, investasi waktu yang paling berharga itu untuk apa? Saya yakin jawabannya adalah untuk membangun hubungan. Investasi waktu yang paling berharga adalah untuk membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena inti dari seluruh hukum Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada begitu banyak orang menggunakan waktu hidupnya untuk membangun karir. Ada banyak orang
membangun rumah. Saudara, tetapi saya mau katakan yang paling penting bukan membangun karir, bukan membangun rumah, bukan membangun gedung, tapi membangun hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Dan sesama manusia yang paling utama adalah keluarga kita. Nah, sehingga ketika seseorang memiliki anak, maka pada masa keemasan yang dimiliki oleh anak tersebut, the golden age, maka kita harus menginvestasikan waktu untuk sesuatu yang berharga. Seorang pendidik Katolik yang bernama Ignatius Loyola pernah berkata, berikan kepada saya seorang anak berusia 1-7 tahun, aku akan didik dia. Setelah itu kamu boleh bawa pulang. Tapi aku yakin apa yang telah kuajarkan tidak akan pernah dilupakan oleh anak tersebut. Karena anak ketika masih kecil itu bisa menerima begitu banyak nilai dan pengajaran yang akan melekat sepanjang kehidupannya. Saudara, saya teringat satu kali ada seorang yang pertama kali mendarat sampai ke bulan, namanya Neil Armstrong. Nah, Neil Armstrong ketika dia mendarat di bulan, dia mengucapkan hal ini. Satu langkah kecil bagi seorang manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban manusia. Nah, apa yang dia ngomong itu semuanya langsung terhubungkan di bumi dan orang bisa dengar apa yang dia ucapkan. Sampai hari ini semua orang terkesan akan Neil Armstrong yang pada tahun 1969 dengan Apollo 11 mendarat di bulan. Tetapi ketika dia melangkahkan kaki lagi, dia bergumam perkataan sederhana kecil, tapi karena pakai mikrofon sampai ke bumi kedengeran sama orang. Dia bilang, "Good luck, Mr. Gorski." Nah, saudara, ketika dia sampai ke bumi, orang tanya, apa yang Anda maksudkan dengan perkataan itu? Kalau kalimat Anda yang pertama kami semuanya ngerti, satu langkah kecil bagi seorang manusia, tapi satu langkah raksasa bagi peradaban. Tapi kalau good luck Mr. Gorski, apa itu? Neil Armstrong tidak pernah mau menjawab, saudara. Bertahun-tahun dia tidak mau menjawab. Dan orang mulai menduga mungkin dia ngeledek orang Rusia. Karena waktu itu, saudara, Rusia sama Amerika Serikat kan bersaing siapa orang yang pertama kali bisa datang ke bulan. Tetapi beberapa tahun yang lampau dalam sebuah pertemuan, dia ngomong setelah 25 tahun diam. Dan dia bilang, saya waktu itu mengucapkan good luck Mr. Gorski. Saya tidak enak ngomong itu karena Mr. Gorski itu benar-benar ada dan dia masih hidup. Sekarang dia sudah meninggal, jadi saya akan ngomong, kata. Dia cerita, dulu waktu saya masih anak kecil, saya itu suka main lempar-lemparan bola sama teman saya. Satu kali teman saya itu melempar bola terlalu kencang, jadi masuk halaman rumah tetangga. Maka saya ambil itu bola dan saya ambilnya tepat di bawah jendela kamar tidur daripada Mr. Gorski, tetangga rumah kami. Dan waktu saya ambil bola itu, saya mendengar suami istri ini sedang bertengkar. Dan istrinya yang galak bilang begini kepada suaminya, "Apa? Kamu mau minta hubungan seks dengan saya? Kalau anak tetangga kita sampai ke bulan, aku baru mau." Jadi ketika dia menjejakkan kaki ke bulan, dia bergumam, "Good luck Mr. Gorski, anak tetangga sebelah sudah sampai ke bulan." Bayangkanlah saudara, Neil Armstrong itu orang sangat terpelajar, sangat terkenal. Dan ini bukan anekdot, ini kisah nyata saudara. Kok dia bisa sampai ngomong good luck Mr. Gorski? Saya mau katakan, apa yang diajarkan, apa yang didengar oleh seorang anak kecil, itu terekam seumur hidup. Betapa pentingnya pada masa pendidikan anak, kita menaburkan perkara-perkara yang baik. Karena kalau kita tabur yang baik, yang kita tuai juga adalah yang baik. Tapi kalau kita menabur hal yang jahat, yang jelek, yang tidak baik, itu juga yang akan kita tuai. Jadi investasi waktu yang paling berharga. Bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Tapi jangan lupa bangun hubungan dengan anggota keluarga kita. Saya percaya bahwa kasih bagi seorang anak khususnya dieja menjadi waktu. Anak membutuhkan waktu dari kita sebagai orang tua. Satu kali ada seorang yang bekerja di New York, saudara sekalian, lalu kemudian dia kerja dari pagi sampai larut malam karena dia berpikir dia menunjukkan cintanya kepada istri dan anaknya dengan cara memberikan uang yang banyak kepada mereka. Satu kali ketika dia pulang kira-kira jam 8 malam, anaknya belum tidur, anaknya baru usia 8 tahun,
Dan kemudian anaknya bilang gini, "Papa, boleh nggak saya tahu